Halo, selamat datang di kantor saya. Saya Ligwina Hananto. Ini kantor GM Financial. Kita baru pindah ke sini sekitar sebulan yang lalu. Ini adalah kantor orang-orang yang tugasnya ngatur duit orang lain. Jadi kita ini profesinya disebut perencana keuangan independen, tapi juga bisa menjadi trainer untuk perusahaan dan juga menjadi konsultan untuk bisnis-bisnis kecil. Yang ada di lantai dasar ini adalah fasilitas training. Jadi ini kita sebut lounge area. Biasanya hari ini nih misalnya setiap Selasa malam kita kumpul di sini dan kita bikin acara rame-rame untuk satu tim. Tapi juga suka dipakai tempatnya untuk training kalau ada perusahaan yang pengen bikin training buat karyawannya. Kalau ada orang datang untuk konsultasi, tempatnya harus private dan nggak didengar banyak orang. Jadi kita cenderung menghindari meetingnya di mall. Kita meetingnya di sini. Ini ada ruangan kerja yang bisa dipakai. Jadi kalau ada orang datang mau ngomongin gajinya dia berapa, punya utang kayak apa, rumahnya gimana, itu bisa ngobrolnya di ruangan tertutup yang enak, nyaman, nggak didengar orang lain. Naik atas yuk, naik atas ya. Everybody say hi. Kalau yang area sebelah sini, ini area kerja saya. Sengaja juga pasang karpet di sini supaya saya namanya ibu-ibu ya. Saya punya anak yang masih kecil, jadi ada anak yang udah remaja, juga ada anak yang masih kecil. Nah, anak yang masih kecil itu ada hari yang rutin dia datang ke kantor untuk main karena dia pengen bersama ibunya sih. Jadi diskusi pertama perencana keuangan itu selalu tentang financial check up. Biasanya kita ngobrol dulu tentang berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, punya harta apa aja, ada yang bentuknya cash, apa bentuknya rumah, atau bentuknya tanah, atau bentuknya emas, atau misalnya utangnya seperti apa. Nah, dari situ aja diskusinya itu akan cukup banyak karena untuk keluarga-keluarga suka ada aja pasangan suami istri yang ternyata belum pernah ngobrol soal uang. Suka ada, kita ini undangan buka puasa, teman-teman SD, SMP, TK aja ada reuniannya kan kalau bulan puasa ya. Nah, bagi-bagi aja. Berarti pada saat bulan puasa kita mesti identifikasi dulu apa pengeluaran yang besar. Apakah memang jadinya semua orang makan di rumah? Nah, ini cuma soal kita memindahkan pos pengeluaran makan di luar, dipindahin ke pos pengeluaran makan di rumah. Gampang kok sebenarnya. Dan saya yakin semua ibu di rumah pasti punya pos-pos itu. Sindrom ART mudik. Nah, yang menarik, yang pakai sindrom mudik seperti ini ternyata bukan cuma asisten rumah tangga. Orang-orang yang kerja kantoran juga ada yang seperti itu. Jadi udah kerja sepanjang tahun, begitu mudik dia pulang ke kampung halamannya, habiskan semuanya, lalu kembali lagi dari nol lagi. Bukankah seharusnya kita bagi-bagi posnya? Artinya, kalaupun ada yang mau dibawa pulang ke kampung halaman dan dihabiskan, harusnya itu bukan 100% dari uang yang kita miliki. Biasanya saya pakai rumus matching. Kayak baju nih, matchingin. Kalau bajunya warnanya begini, kerudungnya warnanya gini, biar matching dong. Nah, sama nih kalau pengeluaran juga kayak gitu. Penghasilan bulanan harus matching dengan pengeluaran bulanan. Penghasilan tahunan harus matching sama pengeluaran tahunan. Jadi, kalau udah tahu setiap tahun memang akan mudik, maka kita harus cari penghasilan bulanan mana, penghasilan tahunan mana yang bisa dipakai untuk pengeluaran mudik. Perempuan masa kini menurut saya adalah perempuan yang mandiri. Mandiri itu bukan berarti nggak butuh laki-laki, butuh banget ya. Saya juga seneng kok kalau ditemenin ya. Tapi justru kalau dia mandiri, dia jadi bisa bantu orang lain lebih banyak, lebih sering. Nah, jadi jangan mau jadi perempuan yang seolah-olah nggak punya penghasilan. Bahkan kalau Anda seorang ibu rumah tangga, uang yang diberikan oleh suami, perlakukan itu sebagai penghasilan Anda. Saya sering banget ketemu orang yang merasa, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya penghasilan. Padahal setiap bulan dia adalah orang yang menguasai keuangan keluarganya. Jadi mari jadi perempuan masa kini yang memang jagoannya mengatur keuangan keluarga.